Assalamualaikum kadang-kadang semuanya, selamat datang lagi di channelnya Okezen, edisi Oke Vespa. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian tuh sehat-sehat aja ya. Di video hari ini, aku mau bahas tentang tips membeli Vespa untuk pemula dan cara merawatnya nih. Nah, kalian harus nonton sampai habis, selamat menonton. Aku baru punya Vespa itu sekitar kurang lebih 5 tahunan. Aku tuh pakai Vespa PX 150e dan 5 tahun itu kalau aku bilang itu belum lama ya, masih ya baru lah. Jadi sebenarnya bagi aku pengetahuanku sendiri tentang Vespa itu masih apa ya, bisa dibilang masih belum banyak lah. Tapi nggak ada salahnya juga apa yang aku tahu tentang Vespa ini aku share ke kalian nih. Mungkin buat kedan-kedan nih yang udah berpengalaman dengan Vespa itu cukup lama, tanpa lihat video ini ya mungkin kalian juga udah tahu. Tapi aku harap video ini bisa bermanfaat buat kedan-kedan pemula nih, buat skuteris pemula yang baru mengenal Vespa, yang mau beli Vespa pertama kalinya, atau yang baru ngerasain punya Vespa nih. Oke, lanjut ya. Jadi, kedan-kedanku, yang pertama itu, kalian tuh harus tahu kalau harga Vespa itu sangat bervariasi. Ada harga, ada barang ya. Ada harga yang standar atau biasa, ada juga harga yang bisa dibilang harga sultan atau mahal ya. Dan semua itu balik lagi nih tergantung dengan jenis Vespanya. Kondisi mesinnya, kondisi bodinya, kelengkapannya, bahkan tahunnya teman-teman. Nah jadi semakin tua nih Vespanya, maka bisa semakin mahal harganya. Dan kalian juga harus tahu nih, Vespa itu kadang mogokan. Atau bisa dibilang Vespa itu lumayan rewel nih teman-teman. Jadi buat kalian yang misalnya baru beli Vespa nih, terus suatu saat kamu itu ngalamin kemogokan itu, kalian tuh jangan heran lagi kedan. Karena hal itu tuh udah biasa untuk Vespa. Udah resiko ya, namanya juga motor tua kan. Jangankan motor tua, bahkan motor yang zaman now aja kadang bisa rewel. Nah apalagi motor tua yang satu ini nih. Jadi kita nih sebagai pengendara Vespa harus siap nerima itu. Harus siap merawat dan harus siap memperbaiki Vespa ketika si Vespa ini rewel. Nah, jadi ketika kita nih punya Vespa, kita tuh jangan hanya siap naikinnya doang, tapi juga harus siap ngerawatnya nih. Oke, lanjut ya. Nah, kalian juga harus tahu kalau Vespa itu lumayan berasap. Vespa itu 2 tak, jadi kedan-kedan semua yang mau pakai Vespa itu wajib pakai oli campur. Jadi oli campur ini sebagai pelumas kebakaran, kebakaran. Jadi oli campur ini itu tuh sebagai pelumas pembakaran ya kedan-kedan. Nah ibarat kata kita tuh bakalan adem kalau kita sama es teh gitu kan. Nah si mesin Vespa ini itu juga bakalan adem sama si oli ini. Kalau untuk merek, kalian tuh bisa pakai merek apa aja. Asalkan standar mutu dari oli itu jelas ya. Karena dengan oli yang jelas itu tuh bakal bagus sekali buat ngelindungin piston, ring, dinding silinder, kruk as juga, atau bagian yang yang bergesekan lainnya. Nah, terus kalian juga harus tahu nih kalau Vespa itu bodinya gede. Jadi buat teman-teman pemula yang baru mengenal Vespa, baru pakai Vespa, itu tuh kalian harus benar-benar hati-hati ya. Sewaktu di jalan atau sewaktu kalian itu lagi parkir nih. Ya pokoknya di tempat yang jaraknya sempit, Vespa kalian tuh kalau bisa jangan sampai kebaret teman-teman. Apalagi Vespa kalian itu kalau catnya bener-bener mulus. Bisa-bisa galau kalian tuh berhari-hari. Dan kalian tuh jangan kaget kalau kalian pertama kali naik Vespa, baru pakai Vespa, kalian itu nggak pakai sarung tangan, jangan kaget kalau tangan kalian itu bakal kapalan. Tapi kalau tangan kalian itu udah kapalan, terus kalian bawa Vespa ya mungkin aman-aman aja. Tapi kalau aku pribadi ya, dulu tuh sebelum naik Vespa, aku tuh nggak kapalan tangannya karena aku emang nggak pandai naik motor. Jadi motor yang pertama kali aku pakai itu motor Vespa, terus aku belajar nih. Nah selama 1 bulan di bagian sini itu tuh mulai licet. Nah di sini juga semakin sering aku belajar pakai Vespa kan, di sini kulitnya tuh makin kerasa tebel. Pokoknya kayak mau kapalan, cuman dia agak licet ya.
Dan kadang itu parahnya bisa sampai mengelupas. Dan kebetulan hand gripnya Vespa aku itu tuh lumayan kasar, jadi otomatis bisa lecet ya. Tapi lama-kelamaan karena udah biasa, akhirnya ya udah aman-aman aja, nggak ngerasain sakit. Tapi ya emang efeknya jadi kapalan, teman-teman. Tapi menurut aku ya, karena hand grip aku agak sedikit kasar, kalau ini nggak kapalan, itu tuh bakal lecet. Nah, jadi kalau kalian ada yang sama kayak aku nih, kalian tuh jangan kaget lagi ya kalau tangan atau telapak tangan kalian itu bakal kapalan. Apalagi telapak kiri ya, yang udah pastinya sering buat muterin gigi Vespa nih. Dan terlebih lagi di bagian gigi Vespa itu ada yang keras, ada yang mudah. Oke, lanjut. Nah, kalian ini harus tahu ya, kedan-kedan kalian itu beli Vespa buat apa? Apakah buat ngumpul sama teman-teman doang? Atau dibawa untuk spesial San Mori atau event-event doang nih? Apakah dipakai untuk harian, misalnya untuk kalian sekolah, kuliah, atau kerja? Atau hanya untuk koleksi pajangan aja sebagai investasi? Atau apa nih? Nah, di situ bisa kalian tentukan teman-teman Vespa apa nih yang bakal kalian beli. Kalau kalian tuh banyak uang, kalian tuh bebas mau beli Vespa apa aja. Tapi kalau kedan-kedan nih yang budgetnya pas, kayak aku nih, kita bener-bener harus mempertimbangkan nih Vespa apa yang bakal kita beli. Nih sebagai contoh ya, misalnya kalian beli Vespa itu buat harian, buat sekolah, atau buat kerja atau kuliah. Ini sih saran ya, saran aku nih buat kedan-kedan yang baru mau make Vespa. Mending kalian beli PX Series atau enggak Vespa Excel. Nah jadi dulu tuh sebelum aku beli Vespa, aku tuh juga disarani sama orang tua aku buat beli Vespa PX Series atau Excel. Jadi 5 tahun yang lalu akhirnya aku tuh beli PXE 150 dan itu masih dipakai sampai sekarang. Nah kayak gini nih Vespaku ini tuh PXE 150. Kenapa aku sarani kalian tuh beli PX Series atau enggak Excel? Karena Vespa ini tuh Vespa klasik yang tahunnya lebih muda dari Vespa-Vespa klasik lainnya. Ya bisa dibilang Vespa ini nih nggak begitu rewel. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga nih ya, yang namanya Vespa motor tua itu tuh pasti ada rewelnya. Dan apapun Vespa yang kalian beli, kalau bisa tuh kalian tetap harus perhatikan yang pertama itu keorisinilannya, baik itu mesin, surat-surat, ataupun bodinya. Pokoknya itu kelengkapannya harus wajib kalian cek. Khususnya mesin nih, kesehatan mesinnya itu sih udah wajib ya harus kalian cek. Kalian cek akur nggak nih nomor mesin dengan nomor rangkanya. Dan syukur-syukur kalian tuh dapet Vespa yang pajaknya masih hidup. Wah itu mantep kali lah coy. Sekali lagi ini tuh cuman saran ya. Selebihnya itu tuh balik lagi ke selera kalian masing-masing. Mau ngikutin saran aku ini ya silahkan, ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena itu semua tuh haknya kalian, mau kalian beli Vespa apapun. Yang penting, yang paling utama, Vespa itu sangat-sangat butuh tuan yang setia ngerawatnya. Jadi kalian harus setia nih. Oke lanjut ya. Nah terus enaknya naik Vespa nih, kalau kalian ngalami trouble di jalan, itu kalian tuh bakal dibantu nih sama teman-teman Vespa kalian. Sama orang yang misalnya lewat nih naik Vespa. Terus mereka tuh ngeliat kalian lagi mogok atau trouble atau apalah di jalan kan. Itu tuh kebanyakan mereka tuh bakal ngebantu kalian. Walaupun di antara kalian itu nggak saling kenal. Dan itu tuh udah aku alami sendiri sih. Tapi kalau ada yang nggak ngebantu kalian nih, misalnya dia cuma lewat doang, dia cuek, atau nggak cuma klakson, atau nggak cuma manggil doang, nggak ngebantu kalian, ya mungkin orangnya tuh ada keperluan mendesak dan lain-lain, jadi nggak bisa bantu kalian. Kita kan nggak tahu ya. Nah intinya kita itu jangan baperan ya coy. Dan yang terpenting jangan terlalu bergantung sama orang yang lewat. Jadi kita sendiri tuh juga wajib punya alat-alat untuk memperbaiki Vespa. Kalaupun tetap nggak bisa ngatasin, mungkin kalian bisa nyoba nelpon temen kalian yang ngerti tentang perbaikan Vespa. Kalau tetap nggak bisa juga, ya harus pakai cara terakhir nih. Kalian wajib ngedorong Vespa kalian ke bengkel atau nggak kalian pulang ke rumah. Ini sih versi aku ya, tapi kalau teman-teman punya versi sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar ya.
Pokoknya buat kedan-kedan yang pemula, jangan lupa kalian tuh harus setia ngerawat Vespa. Apalagi Vespa ini motor tua. Jadi yang namanya ngerawat, sabar itu wajib kali kalian lakuin. Pokoknya kalian tuh wajib mencukupi oli campurnya, oli sampingnya ya. Kalian tuh jangan kesikitan juga ngasihnya, jangan juga kelebihan. Kalian juga harus merhatikan oli mesinnya juga. Nah, kalau Vespa kalian harian nih, tiap hari kalian tuh ngegas, ya minimal kalian ganti oli mesin itu sebulan sekali ya teman-teman. Tapi kalau yang Vespanya nggak harian, kalian bisa ganti oli mesin itu sekitar 2 bulan sekali. Dengan kalian mengganti oli mesin ini, itu tuh bisa menunjang Vespa kalian semakin menjadi lebih baik lagi teman-teman. Nah terus kalian tuh juga harus mengecek karbunya itu secara berkala. Karena kalau karbu Vespa kalian itu bermasalah nih, efeknya Vespa itu bakal sulit sekali dihidupkan. Ya minimal kalian cek itu sekitar 1 bulan sekali ya. Nah kalian juga harus perhatiin nih bahan bakar yang sesuai untuk Vespa. Jadi kalian tuh harus pakai bahan bakar yang emang dianjurkan untuk motor tua ya kedan-kedan. Dan buat temen-temen nih yang Vespanya pakai CDI, kalau kalian mau beli Vespa nih dengan seseorang, kalian tanya nih sama penjualnya, "Bang, ini Vespanya CDI atau Platina?" Nah, kalau Vespa kalian CDI atau Platina, kalian tuh harus sering-sering ngecek CDI-nya atau Platinanya ya teman-teman. Karena gimana pun CDI dan Platina ini komponen yang penting juga. Dari yang aku tahu, kalau ciri-ciri CDI yang bermasalah, itu tuh knalpotnya kayak meledak gitu. Dia tersendat-sendat atau enggak seperti nembak. Itu sih ya yang aku tahu. Karena aku sendiri udah ngalamin itu kedan-kedan. Bulan semalam itu Vespaku rusak CDI-nya, akhirnya aku ganti dengan yang baru. Dan ciri-ciri CDI yang rusak itu tuh kurang lebih kayak yang aku sebutin tadi. Tapi kalau soal masalah Vespa ini kan, itu tuh yang paling jadi langganan itu tuh soal busi. Jadi kalau kalian nggak merhatikan komponen ini dengan baik nih, ya siap-siap aja kalian tuh bakal ngerasain gonta-ganti busi. Jadi kalian tuh harus juga ngebersihkan ini busi teman-teman. Biasanya cara ngebersihinnya itu dengan dicuci pakai bensin untuk ngilangin kerak-kerak yang ada itu di dalam busi itu. Kalian bisa gunain kuas dan kawat untuk ngebersihinnya. Bisa juga nih kalian pakai kawat baja tali kopling yang udah nggak kepake lagi. Tapi nih, kadang-kadang itu busi itu suka mati kalau pengapian Vespa kalian itu nggak maksimal. Tapi ya walaupun ini masalah sepele ya, itu juga tetap harus kita perhatikan. Dan yang terakhir nih dari aku, kita tuh jangan lupa buat servis rutin Vespa kita ya teman-teman. Apalagi Vespa kalian itu udah digunakan untuk menempuh jarak yang cukup jauh nih. Ini adalah motor tua yang bisa rewel kapan aja. Jadi sebagai pengendaranya, kita inilah yang kudu peka. Kita harus siap nerima kekurangannya, tapi kekurangannya ini jangan kita jadikan hambatan. Karena kita juga tahu nih, kekurangannya inilah yang udah jadi resiko kita, karena kita ini udah milih si Vespa ini. Jadi ketika kita udah milih Vespa nih sebagai kendaraan kita atau milih motor tua yang lainnya, otomatis kita tuh juga harus milih dia sebagai barang yang harus kita tanggung jawabi, yang harus kita rawat. Kalau kita nggak mau sabar, kita nggak mau ngerawat, dia trouble juga kita bodo amat ya kan. Kita cuma mau enak-enaknya doang nih, cuma mau naikinnya, tapi itu kita nggak siap nerima yang bakal kita hadapi. Misalnya ketika dia rewel, mogok atau apapun itu, ya kita jangan milih naik Vespa gitu. Ya mungkin kalian pakai kendaraan yang lain atau yang lebih zaman now. Karena yang namanya motor tua ini udah pasti rewel. Karena kasihan juga kan, udah beli Vespa tapi kita nggak mau ngerawat sepenuhnya nih. Oke lah, jadi ini aja ya tips dan saran dari aku untuk kalian para skuteris pemula atau teman-teman yang baru rencana membeli Vespa nih. Semoga kita selalu menjadi pengendara Vespa yang bisa ngerawat si Vespa ini dengan baik ya. Buat kalian juga yang lagi nabung nih beli Vespa, semoga cepet kebeli ya teman-teman. Kalau kalian mau kasih saran, masukan, koreksi, atau ada kata-kata aku yang kurang tepat, kalian boleh komen di bawah ya. Nah buat kalian yang udah menonton, mau lihatnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian itu tahu ada updatean terbaru dari channel ini. Assalamualaikum. Salam mesin kanan.